Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Faqala ta'ala, kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin. Dulur sekalian yang saya muliakan, alhamdulillah saya derek-derek seneng, derek-derek bersyukur menikmati dinginnya ini Pak daerah Batu ya, Coban Talut bersama sahabat yatim du'afa. Ketika saya lihat temanya itu wis cocok banget. Menjadi relawan itu adalah ibadah. Ibadah itu Bapak Ibu didefinisikan sederhana banget, yaitu ngelakoni sing disenengi Gusti Allah. Sampe ngono tok. Wowo banget ngelakoni sing disenengi Gusti Allah. Kira-kira kalau saya bertanya kepada Anda, yang Anda lakukan itu kira-kira Gusti Allah seneng apa enggak? Lah jelas senenge, nyantuni wong. Sehingga orang yang melakukan sesuatu yang Allah sukai, yaitu ya ibadah itu. Cara Arabe ngeten. Al ibadah ismun jami'un lima yuhibbuhullahu wa yarda min qaulin wa fi'lin zahiratin wa batinatin. Ibadah itu adalah ngelakoni sesuatu yang Allah sukai, baik ucapan, kemudian perbuatan, gerak-gerik hati yang nampak maupun yang tidak nampak. Bapak Ibu, sudah jelas kalau menjadi sahabat anak yatim, sahabat bagi orang yang lansia yang menyebut husnul khotimah, itu adalah amal mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi ada dua hal yang ingin saya ingatkan pada malam hari ini. Ngelakoni sesuatu itu lek ro ilmune karo tahu keutamaannya itu asik. Saya ulangi lagi. Melakukan sesuatu itu kalau tahu ilmunya, kemudian tahu keutamaannya, itu jadi semangat. Bapak Ibu sekalian, pada tahun 2008-2009, suatu ketika saya ngajar di sebuah panti asuhan yang ngerintis, Pak Arif. Ngerintis. Saya tinggal di daerah Puncak Dieng, kemudian panti asuhannya di pedalaman Singosari. Santri waktu itu jumlahnya masih sekitar 15-an. Salah satu santri dari kampung Copet di Malang itu tahu-tahu bedal, melarikan diri, kemudian naik tower mau bunuh diri. Selidik punya selidik, ternyata anak panti yang sekolah di SD dekatnya panti itu dipanggil dengan ejekan. Dilokno ning ngene. He arek panti, he arek panti. Betapapun cerita ini kemudian menjadi sebuah pemanaan bagi saya, oh bener lafati Al-Qur'an itu. Bahwa menyantuni anak yatim itu bukan hanya sekedar dilus-lus bun-bunane tanggal 10 Muharram. Dipentasno gek ndukure panggung, diamplopi karo dikongkon salim ambek ibu-ibu muspidah itu. Bukan. Gak mek ngono tok. Apa itu? Redaksi Al-Qur'an itu adalah kalla mbok ngono mbok. Balla tukrimunal yatim. Sekali-kali tidak mbok ngono. Kalian tidak memuliakan perasaannya anak yatim. Mari jamaah sekalian, redaksinya ini unik bagi saya. Semenjak saat itu aku lek diundang acara panti asuhan, aku mau kalau diarani panti asuhan ini. Sebab melukai perasaannya arek iki.
Dipanggil ngono iku lho. Melukai perasaan. Mbok yo gayo lafat sing liyane pondok. Kan diarek nang pondok. Redaksi ini saya enggak suka. Oke, itu cerita pertama. Saya enggak suka anak yatim itu dirusak perasaannya, dilukai perasaannya dengan sebutan. Yang kedua, saya ngajar di sebuah SD Islam tahun 2000. Zaman sik kurus kok sampean ini ya. Aku ya pernah mengalami kurus kok sampean. Tahun 2002 sampai 2005 saya ngajar. Ono anak yatim itu anak tentara. Anak tentara. Kemudian pada saat yang sama, mohon maaf, tahun 98 bapak saya meninggal, otomatis adik saya nomor 10. Adik saya nomor 10 yang waktu itu usia kelas 2 SD, ya termasuk anak yatim lah gitu sih. Karena definisi yatim itu adalah seorang anak yang ditinggal bapaknya belum mencapai akil balik. Lah gak dibatasi usiane awak yatim piatu saiki santunono aku iki. Bapak karo ibuku wis gak ono. Nah, Bapak Ibu sekalian, dulur sekalian, saya waktu itu dipaksa ambek teman-teman Dewan Guru Pak Alvin. Kita menyelenggarakan acara Muharraman. Suruhan 10 suruh itu hari keramati anak yatim. Hari keramati anak yatim. Dimunculkan riwayat yang setiap tahun dadekno gegeran. Barang siapa mengusap kepala anak yatim. Lah ngono sih. Hadis riwayat Flash Gordon. Mohon maaf, kredibilitas hadisnya masih cukup diragukan. Oke ya? Tapi betapapun ngelakoni ini apik gitu loh. Waktu itu upacara bendera hari Senin yang kemudian dilanjutkan acara santunan anak yatim. Oke? Acara santunan anak yatim. Sudah selesai, pembina upacara sudah memberikan nasihat, kemudian anak-anak yatim disuruh keluar dari barisan. Donaturnya wis teko, Pak. Diamplopi kan situ, dipanggil satu-satu. Itu mirip begini loh Pak. Acara waktu itu saya kenang itu. Inilah anak yatim, kita saksikan. Suruh naik panggung disantuni. Ketika hari Selasa, saya suka bikin acara jam ke-0. Jam ke-0 itu aku lek mulangi jam 6 isu. Tak kon mlebu. Tak takoni anak tentara iki. Nduk. Apa awakmu awakmu kok ndigluk kok ngene iku, Nduk? Kula isin kula Pak Alfi. Kula niku isin. Bapak Ibu sekalian, dulur sekalian, aku memang ngomongin bahwa menyantuni anak yatim, bagaimana ngrumat wong-wong sing wis tuwa, itu lek ro ilmune karo tahu keutamaane iku tepak dan membahagiakan. Ya gimana salah satu caranya? Bahwasanya cara sampean memanggil, cara sampean bersikap kepada anak yatim, iku kudu tepak, Pak. Yaitu ihtiramus syu'ur, memuliakan perasaannya. Para jamaah sekalian, sejak saat itu aku rodok setengah dimungsuhi ambek sing gawe acara 10 Muharram. Karena saya mulai dari dulu paling menentang acara semacam itu. Gak terima wong-wong itu, sampe ini gak nganu. Loh, saya punya bentuk yang lain, Pak. Mas, dulur sekalian, Pak Arif, saya sudah melakukan seperti yang Anda lakukan ini semenjak saya di kampung di Malang Selatan sana. Ketika sampean menyebut nama wajah Imam, aku separuh uripku nggih wajah. Cuman saya lebih jauh lagi di Dampit. Para jemaah sekalian, dulur sekalian yang Allah muliakan, memuliakan. Oke. Zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sugeng. Masih itu. Gak ono sing jenenge panti asuhan iki gak ono. Anak yatim itu tinggal di rumahnya sendiri. Kemudian siapa yang kepingin memberikan kemuliaan
meraih kemuliaan seperti yang disabdakan Rasulullah SAW, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku ambek wong-wong sing memikul tanggung jawab nafkahe anak yatim, mulyakno perasaane anak yatim iku koyo ngene iki gek swarga. Orang-orang pada zaman Rasulullah SAW itu memuliakannya tetap mereka di rumahnya sendiri, atau seperti ketika sahabat Ja'far bin Abdul Muttalib bin Abi Thalib, sepupu Rasulullah SAW itu wafat di perang Mu'tah, maka putranya sahabat Ja'far ini ditekani Rasulullah. Anak yatim dadak ilang, dipeluk, digendong, digawa nang tukang cukur, Pak. Digawa nang tukang cukur. Rasulullah kemudian dawuh, isna'u li ali Ja'far ta'aman. Gaek norek panganan nang keluargane Ja'far iku rek. Telah datang kepada mereka sesuatu yang membuat mereka lalai dari makanan. Dadi yatim dadak itu dimulyakno Rasulullah dengan seperti itu, dipeluk, digendong putrane Ja'far, digawa nang tukang cukur, dihibur perasaane. Lele kon gak rido dah. Lek ini Aisyah dadi ibumu, kemudian Rasulullah dadi bapak. Lu ngono carane memuliakan perasaan. Bapak Ibu dulur sekalian, aktivitas yang lain seperti menyantuni wong ndak mampu. Ada sebuah hadis Rasulullah bersabda iki senengane arek-arek tapi dipelesetno ambek arek gak sibuk. Hadisnya ngene, as-sa'i alal armalah kal mujahid fi sabilillah. Orang yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan para janda, dia seperti pejuang di jalan Allah. Cuma arek dipilih, rondoe sing nomor 32, 35. Iku rondo teles iki. Para jamaah sekalian rahimakumullah. Iki jenenge corona, komunitas rondo merona saudara. Para jamaah sekalian, yang dimaksud ya iki rondo sing tuwek-tuwek ngono iku sing disantuni. Betapapun Anda sudah melakukan sesuatu yang Allah sukai, Rasulullah sukai. Nah, cukuplah ini sebagai kemuliaan bagi Anda. Sebagian dari para tugas agama ini Anda ikut memikulnya. Ingat loh ya. Sebagian dari tugas agama ini Anda sudah memikulnya. Paling tidak memberikan harapan wong-wong yala, wong apik iki ono tibane iki donya. Gitu, Pak. Dan aku wis kewesel dengan ngapunten Pak Arif. Wis kewesel ambek sing jenenge yayasan. Di Malang Selatan itu ada namanya Baitul Aitam. Ada Baitul Aitam. Singkatannya itu Baitul Aitam itu artinya rumah anak yatim. Dibentuklah yayasan. Profesor itu ombyoan, dokter andese ombyoan, insuri ombyoan. Tertulis ge pengurus itu. Iku sing tandang gawe iku mulai aku lahir procot sampai saiki mek wong loro Pak sing. Ketika diabani ambek Pak Arif ini tersebar di 60 kota, sing aktif 30 kota. Terus mari ngono bau membau sing nom-nom ngene iki. Suweneng aku. Oh berarti wis beda nasibe kok piye. Dadi aku rada setengah jengah ya, adah yayasan. Mulai biyen nasibe yayasan wis wong-wong mek ndele jeneng tok. Lah, menungso jenis kayak sampean ini meh punah iki. Kok dinosaurus kok sampean ini. Relawan. Gak dibayar. Gak ngerti wayah. Wis ya sampean ekuivalen ambek dinosaurus lah wis. Jadi aku muga-muga model kok sampean ini diperbanyak oleh Allah Ta'ala. Sampean ojo putus asa. Tapi selama sampean mengerti hakikat ikhlas. Iki mang lak bolak-balik ibu sapa imang tak rungokno aku berangkat wudu imang. Ikhlas. Pak, aku rada setengah gak setuju ikhlas itu tanpa pamrih. Aku gak setuju. Ikhlas itu berpamrih tapi jauh pamrihin Gusti Allah ngono lho, Pak. Lek wong iku
Gak duwe pamrih nang Allah taala terus gak ono harapan nang pahala amal, gak ono harapan mlebu swarga, gak ono harapan ambek duduk semajelis dengan Rasulullah di akhirat kelak. Lho ngene iki sik ono harapan. Ikhlas itu Anda menyandarkan harapan apa yang Anda inginkan pada apa yang kita lakukan ini adalah harapan kepada Allah Ta'ala. Itu ikhlas. Kon iki pamrih lho iya rek pamrih awake iki. Pamrih nang Allah Ta'ala. Sebab pamrih nang menungso iku kesel. Kesel banget. Ketika kita itu pada apa yang kita lakukan itu berharap pujian orang, penilaian orang, penghargaan orang, jempol netizen yang lain. Itu kewesel banget. Tapi ketika energi ikhlas itu ada pada diri kita yaitu harapan, ya Allah, panjenengan mirsani apa yang saya lakukan, panjenengan melihat batiniah saya. Anda puas dengan hal itu, maka itulah energi yang tidak pernah akan habis, Pak. Tadi sampean bikin misalnya rumah lansia ndek wajah dituduh aliran aneh apa-apa ngono iku, Bang. Wong ikhlas iku jarene para ulama tabi ini pujian karo cacian ora ono rasane. Ora ono rasane. Wis kaya ya apa sih wong jenenge cinta iku. Aku memahami kata-kata ikhlas itu seorang teman saya waktu SMA gae. Kok jatuh cinta mbek dhek. Iku nganu lho, rada kemajon lho nganune. Lho ya iku sing menyebabkan aku kangen jare. Ngene ya hakikat cinta iki. Ah, para jemaah sekalian, keutamaannya Anda sudah tahu atau enggak apa yang Anda lakukan? Tadi saya menyebutkan sebuah hadis yang sangat populer ditulis di Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Saya dan orang yang kafil itu mengcover semua sisi kebutuhannya anak yatim. Kahataini fil jannah. Seperti ini di surga, kedekatannya dengan Rasulullah SAW. Cukup lali itu. Pak, ombyoan lho, Pak, dulur sekalian. Wong kepingin cedak ambek Rasulullah itu ombyoan. Ojo meneh cedak ambek Rasulullah, berangkat nang kuburane Rasulullah cedak ngono rebutan. Ayo coba, antri gek raudha iku soro apa? Soro. Apa meneh saiki? Apa meneh saiki sorone luar biasa. Regane 45 juta. Kemudian mesak nyuan dekat dengan makam Rasulullah pun susah. Kalau semajelis dengan Rasulullah ini keutamaan luar biasa. Kemudian para jamaah sekalian rahimakumullah, membantu seseorang untuk meraih apa yang dia inginkan. Rasulullah pernah ditanya begini, amal apa sih yang paling apik jadi? Memasukkan kebahagiaan ke hati orang lain. Para jemaah sekalian, ini karena Imam menyebut Mekah, menyebut berbuat baik, beliau kenal sama Pak Andi apa Imam di Madinah apa. Saya pernah duduk di lantai 2 Masjidil Haram, Pak Ari. Kira-kira 5 tahun yang lalu. Saya melihat ada seseorang yang membagikan kue. Tak pikir iku Morgan Freeman. Menurut Morgan Freeman apa enggak? Sama ini guduk sufi apa? Suka film. Morgan Freeman itu bintang film Hollywood yang menjadi bintang film di Bruce Almighty. Karo bisa. Dia tadi pangeran. Dia menggantikan posisi ya Bruce itu selalu sial, kemudian Morgan Freeman tadi Tuhan. Apa kon ketemu gedung ngono kan ya. Terus mari ngono, aku Tuhan. Yes, tahu tadi Tuhan ngene tak ganteni posisi sampean 3 dino. Maka Bruce itu tadi Tuhan 3 dino iku Morgan Freeman bintangi. Saya tengok tak pikir iku Morgan Freeman. Di lantai 2 Masjidil Haram. Apa yang dia lakukan?
ada kue yang terbuat dari coklat yang dicampur dengan kurma, kemudian di atasnya dikasih mente. Setiap nampan itu kira-kira ada 50 kue itu ditumpuk dalam satu kresek itu sekitar 10 nampan. Beliau membawa sekitar 5 kresek. Tak delok iki wong sugih iki masih kodok Arab rodok setengah negro pakai gamis putih membagi dengan tangannya sendiri itu iki wong sugih. Dibagi di pertigaan lantai 2 itu. Setiap orang yang lewat dikasih. Lah karena saya orang Indonesia itu kalau ada gratisan itu suka, saya ikut gabung. Aku tekor rek. Lak wakil ngono iku hari. Pokoknya model gratisan itu negeri manapun orang Indonesia nggak pernah absen. Awak melo. Yes. Aku gak dalam rangka ndelok, gak dalam rangka mendapatkan kuenya itu salah satunya saja. Saya kepingin membuktikan kebenaran firman Allah Ta'ala. Sebetulnya ketika seseorang itu berbuat baik dan memberi kepada orang lain, dia itu memberi kebahagiaan atau membeli kebahagiaan. Aku kepingin membuktikan itu tok lho, Pak. Karo ngecek iki Morgan Freeman apa ndak? Lho iki asli, Pak, tak tulis iku, Pak. Saya menulis sebuah tulisan yang panjang di lantai 2 setelah sholat asar. Judulnya ketika seseorang berbuat baik kepada orang lain, dia memberi kebahagiaan atau membeli kebahagiaan untuk dirinya sendiri. Sebab ayatnya itu mek ping pindho terulang di At-Taghabun sama Al-Hasyr. Allah berfirman, "Wa may yuqashuhha nafsihi faulaika humul muflihun." Siapa yang dijaga oleh Allah dari kekikiran jiwanya, loman berbuat kebaikan kepada orang lain, dialah orang yang bahagia. Faulaika humul muflihun. Tak delok wajahi Morgan Freeman. Wong iki membagi lama banget. Setiap kue itu dibagi, dia senyum. Terus nampan satu habis ambil lagi, terus menerus seperti itu. Maka saya semakin yakin ketika seseorang berbuat baik kepada orang lain, material giving maupun spiritual giving, maka dia sebetulnya dia juga memberi kebahagiaan kepada orang lain. Tapi yang lebih penting, dia membeli kebahagiaan untuk dirinya sendiri. Seneng rasanya berbagi, Pak. Saya mencoba enggak mulai. Para jemaah sekalian, mulai dari sini perjalanan ke rumah Anda masing-masing. Apa yang Anda miliki dari kue yang sederhana. Misalnya, ono bakwan di kono mang. Di kono mang ono bakwan tak delok. Koordinate nang kono. Nah. Itu ya. Subhanallah. Sampeyan bagekno nang menungso paling ngenes selain anak yatim. Siapa mereka itu? Orang yang jualan kacang di dekatnya pintu tol. Sampeyan iso mbayangno mereka. Di tengah terik aku ndelok kadang-kadang. Kursus singkat kepingin dadi dai iku tuh belajar dodol kacang di pinggir tol ini. Dia harus pernah mengalami satu hari itu penolakan 100 kali. Ngenes. Dodol kacang ditolak, kadang gak ditolak. Kadang mek di PHP tok, dibuka kocone gak tuku. Lah ngono sih. Iki wong-wong iki sahabat yatim iki perlu dikursusno iki ngono Pak Arif. Kene mengalami akumulasi mempan gak gampang kecewaan. Ya. Lho, iki aku ndelok dhewe Pak, ya Allah. Kadang lek bareng ambek bojoku ngono. Wih tukun kacang. Cek ini pecah rekor deh. Alhamdulillah tok lho Kak. Iku ya Allah, tuku kacang karo didongakno lunga kaji. Tuku kacang 5.000 seret oleh loro. Terus man, kula dongaaken rezeki lancar, segera kesah haji Pak, jenengan Pak. Tuku kacang 5.000 oleh donga lunga kaji. Murah ke Indonesia itu. Tapi betapapun aku delok kebahagiaan mereka ditukoni kacang 5.000 lho Pak sing larang. Ini balik meneh ya iku wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun.
Siapa yang dijaga oleh Allah dari kekikiran jiwanya, mereka itulah orang yang menang, yang beruntung. Bapak Ibu sekalian, dulur sekalian, orang semacam Anda itu orang yang paling layak untuk bahagia. Selain karena Anda lagi beribadah jadi relawan itu, dan ibadah hidup laras lurus dengan fitrah. Oke, aku kerak balik takon. Waktu Idul Fitri aku mesti takon nang arek-arek. Kon tahu nggak Idul Fitri itu? Balik nang fitro iku apa? Tak takoni. Iwak ge akuarium iku paling seneng urip gini. Ge jerone banyu karena dia hidup di dalam fitrahnya. Manuk sing mbok kurungi iku sangkare lewarang rego 10 juta itu. Lebih berbahagia mana dia tinggal di sarangnya atau dia dilepas? Karena fitrahnya dia hidup mengudara. Sofati wayak bidin. Dia mengempakkan dan menentukan sayapnya mengangkasa itu kebahagiaannya burung. Lah menungso itu kebahagiaannya ketika beribadah. Ibadah paling enak itu jadi relawan itu. Anda harus merasakan kebahagiaannya ngene. Yaitu menemukan kebermaknaan hidup. Dulur sekalian, ketika Anda jadi relawan, ya iki lho, maknane urip yang sebenarnya ya gini. Sebab wong iku meaningless. Iku alamat mati ngenes. Tahu meaningless Pak ya? Oke, kasih cerita sederhana. Ada bapak-bapak wis pensiun umur 72. Ora pati tahu disambangi ambek anake. Ora pati tahu disambangi ambek anake. Bayangkan seseorang yang ketika masa mudanya anaknya itu diopeni dengan baik. Tahu-tahu ketika bapaknya sudah tidak menghasilkan apa-apa, mereka sudah mandiri dengan kehidupan masing-masing, kemudian disambangi setahun sekali pun tidak pernah. Suwe-suwe ini bapak ini terjebak dalam akumulasi loro. Kenapa? Merasa hidupnya tidak berarti, Pak. Kok anak nang omahku, seret. Ya Ustaz, ayah kok ngene-ngene, ya mesti ae. Beliau itu mengalami fase yang namanya meaningless, merasa hidupnya tidak berarti. Onoe karo ganoe disambangi putu ya enggak, dikirimi kelambi emek mantu ya enggak, ditelepon ambek anak juga tidak. Ngene lho, hobine ayah sampean apa sih? Sinau Ustaz. Tuku buku karo maca buku terus dikai keterangan-keterangan. Oh gampang. Teko karo nggo permasalahan. Ya. Lek ngene iki jawabane apa sih? Subhanallah. Buku-buku yang dirak ayahnya itu kemudian, oh itu jawabannya kayak buku ini. Jawabannya kayak buku ini. Maka kemudian berangsur-angsur sang ayah di usia 70 lebih, kesehatannya pulih. Kenapa? Merasa mendapatkan perhatian dari anaknya. Merasa hidupnya itu terperhatikan dan migunani. Lu sampean iki lho. Iku wis nglakoni dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kebermaknaan hidup yang namanya khairun nas anfa'uhum linnas. Iki barang larang kok sampean ngene. Menungso luar biasa kok sampean. Oke ya? Jangan sampai sampean meaningless. Saiki sampean umur piro? 18. Aku lulus SMA sak poro sampean. Lulus SMA itu Pak, itu di dalam kebingungan yang luar biasa. Katanya kuliah gak duit. Bapak wis gak ono. Ibu iki susah. Pasar sepi banget. Lulus SMA itu fase yang paling menyiksa dalam kehidupan saya. Hati rabi, duduk gak jelas. Katanya nyambut gawe, ijazahnya gak ono. Bingung wis. Isine ben bengi kuliahane melekan nggih pertelon. Lho temenan iki. Mari ngono uripe karambol. Ambek Japita. Nyekel londo klaper. Ambek remi lho.
Wis mek ngono tok iku wis. Mari ngono kok menjelang subuh mulai ketuk-ketuk ibu. Wis ya. Mari subuhan turu jam 11 tangi. Kok cangkur ang telon meneh. Semunggo zaman aku sik enom zaman umur 18 iku ono sahabat yatim duafa kolem ayas. Melok aku. Kenapa? Disinilah Anda akan menemukan kebermanaan hidup. Jadi duwe penggawean ngono lho, Pak. Aku zaman umur 18 iki tangi turu wis susah. Takon nang kancaku, enake lapo iki? Lho tangi turu bingung golek jadwal. Jadwal pun takon wong liya, enake lapo iki? Golek sampean nak wis jelas agenda. Karek Pak Arif iki ono penggawean apa iki? Jogo donasi nang kene. Kirimen nang kene lho. Tangi turu ki wis ono program. Itu yang namanya kebermanaan hidup, Mas. Iki barang larang saiki. Anake wong soge-soge iku, Pak. Sing wis kawape cemepak, kepingin kamar adem karek pencet. Kepingin mangan karek GrabFood. Ngene. Bengong. Wong tuane ya apa? Sepet wong tuane iku sepet. Delok. Apa meneh sekolah gak budal kok saiki ngene. Gak jelas kapan mlebune ngene. Iku wong tuane sing soge-soge suwepet ya apa ya. Di SJD sendiri itu relawan yang gabung itu juga banyak yang dalam tanda petik golek tombol. Mantan pedotan banyak maksudnya ya dari permasalahan-permasalahan dan di sini tuh golek tombol gitu. Beliau ini harus tahu saya ini orang yang penuh dengan masalah. Tapi setiap hari rumah saya itu didatangi orang yang bawa masalah. Saking mikirno masalah wong, aku masalahku dhewe lho soalnya. Lho temenan iki, Pak. Sampeyan iki yo. Iki aku temenan. Setiap hari rumah saya ini rumahne wong konsultasi masalah. Sampeyan lek mulai biyen aku mek ngrungokno wong tok sila ngene iki tok. Ngrungokno nggih. Padahal ya ngembuk permasalahanku. Tapi aku lali, Pak. Loh, dibikin lali dari masalah itu nikmat apa? Nikmat. Sampai kadang kau mangan ini lali. Oke ya? Nah, sampean sudah menemukan kebermaknaan hidup iki cara umum wis on the track sampean iki. Lanjut ae wis. Wis ya? Para jamaah sekalian, dulur sekalian yang Allah muliakan, sudahlah kemuliaan yang Allah janjikan untuk Anda itu sudah luar biasa. Karena sampean pasang frekuensi sing tepat, yaitu keikhlasan tadi. Keikhlasan itu adalah Anda berharap penilaian Allah, bukan tepuk tangan makhluk dan penghargaan dari wong-wong iku wasel iki. Dengan energi ikhlas ini, sampean nanti ketika terjadi apapun di lapangan, bu gesekan dengan sesama relawan, bu ono nada yang agak tinggi, bu dilekno sakon niku lek tandang gawe kok Pentium loro ae lemot banget misal. Kan ono sing model ngono iku lak ono, Pak. Nah, kon kok Pentium loro butinge iku setengah jam dhewe kon niku. Ya wis ngono iku sabar sampean. Wis tenang ae wis biasa urip ngono iku. Biasa. Wis ya, sampean sudah mengalami kebermanaan hidup. Wis berbahagialah. Wis ya. Para jamaah sekalian rahimakumullah, aku mek iso ndongakno, Pak. Aku mek iso ndongakno muga-muga ini semakin berkembang. Dengan sampean berusaha mencukupi kebutuhan orang lain, mudah-mudahan sampean dicukupi sampai Allah Taala. Iki wis janjine Rasulullah lek hadis ngene iki ombeokan. Sampean gak perlu ngapalno hadis. Sebab wis nglakoni sampean. Wis lakonono ae. Sing penting lek isu katene berangkat tandang gawe, menjalankan aktivitas menjadi relawan ini mandek dhisik. Mandek dhisik karo ngomong ini. Bismillahirrahmanirrahim. Gusti jenengan dolung kula. Aku iki lagi kagum dengan seseorang. Ono peternak tanah di Malang. Peternak tanah. Konglomerat ini. Setiap kali mau bersedekah. Loh, beliau kalau bersedekah luar biasa loh. Beliau kalau bersedekah luar biasa nilainya. Sampai yang terakhir itu beliau kecelakaan di flyover. Barusan bersedekah 60 juta. Itu langsung kecelakaan sampai ininya putus, ininya sobek. Saya jenguk ke rumah sakit Saiful Anwar. Di atas kepala beliau ada tulisannya, dilarang berbicara dengan pasien.
Tulisane ngono, Pak. Tapi beliau lek ketemu aku gak kira betah lek gak ngomong. Dalam kondisi dijawait suwe ngono ngomong ini. Ustaz. Apa hikmahnya, Ustaz? Paginya saya bersedekah 60 juta ke panti asuhan di sana. Ini sekarang kok putus, ini sobek, Ustaz. Loh Pak, kalau Anda paginya tidak bersedekah Pak, yang putus bukan ini Pak. Wong Madura, gak kena ditokno dalil percuma wong Madura. Masyarakat, malaikat ditowo. Nah, para jamaah sekalian rahimakumullah, wis ya sampeyan iki on the track, terus aku mek iso ndongakno tok. Cerita ngene iki wis akeh. Ya, Mas ya. Sing nom-nom ngene iki aku suwen ngalek ketemu nom-nom. Lek ono relawan wis tuwek wis wayahe nyen golek sangune mati. Oke, beliau itu Pak. Sing unik beliau itu. Kalau mau melakukan sebuah amal mesti diundang anaknya. Aku kawan dadi saksi Pak. Dah lungguh tenang. Beliau mengenang lagi ketika masa di Singapura katanya dilebokno nang mesin kematian. Karena beliau itu kayak film Die Hard, ramati-mati. Jadi mengalami injury time kematian itu sudah 14 tahun. Beliau setiap kali mau beramal itu mesti meneng dhisik, mengenang suasana menjelang kematian 14 tahun yang lalu. Terus baru ngomong Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya niatkan untuk begitu. Tapi pikir-pikir, oh iki ilmune wong lawasan. Lek atene nglakoni amal soleh, mengheningkan cipta dulu, terus maca bismillah. Ya Allah, dalam niat ngeten. Jadi pasang frekuensi keikhlasan. Gitu loh, Pak. Meneng dhisik. Lah kita ini kadang-kadang nglakoni apa lak kecepetan ritmene. Jadi gak kenal nawa itu, gak pasang frekuensi, wanter wis. Kan begitu. Saya kira kok ilmu beliau ini sak delok, iki penting dilakoni. Saya sekarang Pak kalau mau berangkat, mau ngajar nang pondok, ngisi pengajian apa-apa meneng dhisik. Isi tak lakoni apa? Namanya pasang frekuensi. Muga-muga iku dadi amal sing diterima Allah Ta'ala. Kita ini gak ropo tahajud apa maca Qur'ane, jangan-jangan ketika ada satu orang yang begitu membutuhkan kita tolong, ya iku sing diterima Allah Ta'ala. Dulur sekalian, sebagai penutup Nabi Sulaiman itu diilhamkan sebuah doa. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu. Ilhamkanlah aku untuk beramal soleh yang kau ridhoi. Hei, dulur relawan, hati-hati loh. Lek ono instruksi tutup Pak Arif, tutup Pak Andi, berangkat toh. Lah kok sampean posisine lagi wabot banget. Biasanya amal yang diridhoi oleh Allah Ta'ala itu dibalik sesuatu yang berat bagi nafsu kita. Ya iku tepake biasanya. Wes pokoke pas wabot-wabote, wah iki lek sing abot-abot ngene iki perlu iki berangkat iki. Sing enteng-enteng wis biasa. Oke? Sampean waspadai ketika sebuah amal itu berat bagi nafsu kita, di situ di baliknya itu ada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi testimoni kita bersama, menjadi pengingat kita bersama. Kita diilhamkan untuk meraih keridhaan Allah dengan apa yang kita lakukan ini. Aku qauli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arif pangapunten. Alhamdulillah.